Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destalia dengan NIM 230311200059. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fitohormon pada tumbuhan, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Aminur Rahman, SPD MSI. Apa sih fitohormon itu? Fitohormon berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu fito yang berarti tumbuhan dan hormon berarti yang merangsang atau penggerak. Jadi, fitohormon ini dapat disimpulkan bahwa senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan yang berperan penting sebagai pengatur atau pemicu berbagai proses fisiologi tumbuhan, seperti dalam mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan respon tumbuhan terhadap lingkungan. Menurut Asra dan kawan-kawan tahun 2020, hormon ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, hormon auksin, hormon giberelin, hormon sitokinin, asam absisat, dan hormon etilen. Yang pertama ada hormon auksin. Hormon auksin merupakan hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung akar, batang, dan daun. Auksin ini merupakan zat pengatur tumbuh pada tumbuhan yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Auksin juga mempengaruhi berbagai aspek termasuk pemajangan sel, pembelahan sel, diferensial sel, dan pembentukan akar, serta respon terhadap rangsangan seperti cahaya dan gravitasi. Macam-macam hormon pada auksin. Yang pertama, asam 4-kloroindoasetat, di mana senyawa ini banyak ditemukan pada biji leguminose yang masih muda. Yang kedua, ada asam fenilasetat, di mana senyawa ini dapat dijumpai pada hampir seluruh jenis tumbuhan. Dengan jumlah asam fenilasetat di dalam tumbuhan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan asam kloroindoasetat, tetapi respon yang diberikan oleh asam fenilasetat tidak seaktif pada asam kloroindoasetat. Yang ketiga, asam indobutirat. Awalnya, asam indobutirat ini dianggap sebagai auksin tiruan. Ternyata, asam indobutirat ini merupakan senyawa yang juga ditemukan hampir di seluruh jenis tumbuhan. Asam indobutirat ini banyak terdapat pada daun tanaman jagung atau zeamais dan beberapa tanaman dikotil. Yang kedua ada hormon sitokinin. Sitokinin merupakan hormon tumbuhan yang berperan dalam pembelahan dan pembesaran sel, sehingga memacu pertumbuhan tanaman. Hormon ini juga memacu pembentukan tunas baru dan mengatur ukuran meristem pucuk serta jumlah primordia daun. Macam-macam sitokinin. Yang pertama ada sitokinin alami dan kedua sitokinin sintetik atau buatan. Sitokinin alami adalah sitokinin yang dihasilkan secara alami oleh tumbuhan, terutama pada akar dan kemudian diangkut ke bagian atas tanaman. Fungsinya yaitu mencakup stimulasi pembelahan sel, pertumbuhan tunas, dan penundaan penuaan atau senesken daun. Yang kedua yaitu sitokinin sintetik atau buatan. Sitokinin ini yang dibuat secara kimia untuk keperluan riset dan aplikasi praktik seperti kultur jaringan tanaman, biasanya digunakan karena lebih stabil dan ekonomis dibandingkan yang alami. Yang ketiga ada hormon giberelin. Giberelin ini merupakan hormon yang berpengaruh dalam proses perkembangan dan perkecambahan pada suatu tanaman saat bekerja sama dengan matahari. Giberelin ini mampu mempengaruhi proses perkecambahan, sebab giberelin ini mampu merangsang pembentukan enzim amilase, di mana dapat kita ketahui bahwa enzim amilase merupakan enzim yang berperan dalam pemecahan senyawa amilo di dalam endosperm atau cadangan makanan tumbuhan. Secara garis besar, giberelin ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, giberelin endogen dan giberelin eksogen atau sintetik.
di mana giberellin endogen ini terdiri dari GA1 sampai dengan GA58. Contohnya pada jagung, tebu, kacang tanah, dan pisang terdapat pada GA1, dan pada biji mentimun yang masih muda terdapat pada GA7. Yang kedua yaitu giberellin sintetik yang paling terkenal adalah GA3. Tetapi ada juga yang GA4, GA7, dan GA9. Yang keempat ada hormon etilen. Hormon etilen merupakan hormon tumbuhan yang secara umum berbeda dengan hormon lainnya seperti pada hormon auksin, giberellin, dan sitokinin. Etilen dalam keadaan normal dia berbentuk gas. Etilen juga merupakan suatu senyawa kimia yang dihasilkan oleh tanaman pada saat proses pemasakan dan dapat menguap. Etilen yang diproduksi oleh suatu tanaman dapat dengan mudah dilacak dengan cara kromatografi gas, karena molekul etilen ini dapat dengan mudah diserap oleh jaringan pada kondisi yang hampa udara. Macam-macam hormon etilen. Etilen ini dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama etilen endogenous dan etilen exogenous. Etilen endogenous merupakan etilen yang dihasilkan di dalam tubuh tumbuhan. Yang kedua, etilen exogenous merupakan etilen yang terdapat di lingkungan. Yang selanjutnya itu adalah asam absisat. Asam absisat merupakan hormon yang kerjanya menghambat pertumbuhan dan bersifat antagonis dengan golongan hormon lainnya seperti auksin dan giberellin. Banyak yang menyebut asam absisat ini sebagai hormon stres. Hal ini disebabkan karena asam absisat ini diproduksi dalam jumlah yang besar saat tanaman berada dalam keadaan kondisi stres atau cekaman atau kondisi rawan, seperti kondisi kekurangan air dan sebagainya. Fungsi-fungsi fitohormon yang pertama pada auksin, fungsi utamanya yang pertama untuk merangsang pemanjangan sel, mengatur pertumbuhan akar dan tunas, merangsang pembentukan akar lateral dan akar adventif, menghambat pertumbuhan tunas lateral atau dominasi apikal, berperan dalam proses tropisme baik fototropisme dan geotropisme, serta digunakan dalam kultur jaringan untuk pembentukan akar. Contohnya pada asam indol asetat dan asam NAA. Yang kedua itu giberellin, fungsi utamanya merangsang pemanjangan batang, mematahkan dormansi biji dan tunas, merangsang pertumbuhan buah tanpa biji, dan menginduksi pembungaan pada tanaman tertentu, serta merangsang perkecambahan biji. Pada sitokinin, fungsi utamanya yang pertama untuk merangsang pembelahan sel atau mitosis, yang kedua menghambat penuaan daun atau senesken, yang ketiga merangsang pertumbuhan tunas, dan bekerja antagonis terhadap auksin dalam dominasi apikal, serta menyeimbangkan pertumbuhan akar dan tunas dalam kultur jaringan. Contohnya pada kinetin, zeatin, dan BAP. Yang selanjutnya yaitu asam absisat. Fungsi utamanya yaitu menghambat pertumbuhan pada hormon penghambat. Yang kedua memicu dormasi biji dan tunas, dan menutup stomata pada saat kondisi kering, serta berperan dalam respon stres, misalnya kekeringan atau suhu ekstrim. Yang terakhir yaitu etilen, fungsi utamanya yaitu mempercepat pematangan buah, menghambat pemanjangan batang, mempercepat penuaan dan gugur daun, dan merangsang pembungaan pada tanaman tertentu, misalnya pada nanas, serta dihasilkan dalam bentuk gas dan mudah tersebar di jaringan tanaman. Yang selanjutnya yaitu materi akumulasi fitohormon. Yang pertama, hormon auksin. Auksin ini adalah fitohormon utama yang mengatur pemanjangan sel, pembentukan akar, dominasi apikal, dan diferensiasi jaringan.
Hormon ini diproduksi terutama di daerah yang aktif membelah, terutama di bagian atas tumbuhan. Untuk tempat produksi utamanya yaitu di bagian meristem apikal batang atau ujung tunas, daun muda, dan ujung akar. Produksi tertinggi terjadi di bagian-bagian tumbuhan yang sedang mengalami pertumbuhan aktif. Setelah diproduksi, auksin ditransfer secara polar atau satu arah, umumnya dari atas ke bawah, yang disebut aliran basipetal. Pergerakan ini terjadi secara aktif melalui jaringan parenkim, bukan melalui silam atau flom. Untuk tempat akumulasi dan fungsinya, pada batang muda dan jaringan pemanjang, auksin terakumulasi di sel-sel batang muda dan merangsang pemanjangan sel dengan menggunakan dinding sel melalui aktivasi pompa proton. Yang kedua, pada kuncup lateral, auksin dari kuncup apikal akan menghambat pertumbuhan kuncup lateral dan menghasilkan dominasi apikal. Jika pun dipangkas, dominasi ini akan hilang, serta kuncup lateral mulai tumbuh. Selanjutnya pada akar lateral, auksin yang terakumulasi di akar membantu untuk pembentukan akar cabang atau akar lateral. Dalam konsentrasi rendah, auksin sangat merangsang pertumbuhan akar. Selanjutnya yaitu buah dan biji. Auksin yang diproduksi oleh biji akan membantu perkembangan jaringan buah di sekitarnya. Aplikasi eksternal auksin juga bisa memicu perkembangan buah tanpa biji. Selanjutnya yaitu pada kalus atau jaringan lekat. Auksin yang diperlukan untuk mempertahankan aktivitas melastematik dan regenerasi sel ini di daerah lekat. Yang kedua yaitu akumulasi fitohormon pada hormon giberelin, di mana giberelin ini berperan dalam pemanjangan batang, perkecambahan biji, pembentukan bunga, dan pembesaran buah. Hormon ini bekerja sangat erat dengan auksin dan sitokinin dalam mengatur pertumbuhan tumbuhan. Tempat produksi giberelin yaitu terutama di embrio, dalam biji yang sedang berkecambah, tunas muda, daun muda, dan meristem batang serta akar. Giberelin dapat bergerak secara non-polar melalui jaringan vaskular, terutama melalui foam dan silem, dan kemudian menuju ke organ-organ targetnya. Untuk tempat akumulasi dan fungsinya yaitu pada ruang batang, giberelin terakumulasi di ruang batang atau internodus. Ia merangsang pemanjangan melalui stimulasi pembelahan dan pemanjangan sel. Ia sangat terlihat pada tanaman tinggi seperti jagung dan padi. Yang kedua pada biji dorman. Dalam biji, giberelin mendorong pengakhiran masa dormansi dan memicu enzim amilase yang mengubah cadangan pati menjadi gula sebagai energi untuk pertumbuhan embrio. Yang selanjutnya itu pada daun muda dan kutu. Giberelin yang merangsang pertumbuhan daun dan batang selama vegetatif. Yang selanjutnya yaitu pada buah seperti anggur dan apel. Akumulasi giberelin mendorong pembesaran buah dan pembentukan buah tanpa biji. Dan pada bunga, dari beberapa spesies dia memerlukan giberelin untuk induksi pembungaan. Yang selanjutnya yaitu hormon sitokinin, contohnya pada zeatin, di mana sitokinin ini berperan dalam pembelahan sel, pertumbuhan tunas, dan penundaan proses penuaan atau senesken. Hormon ini sering bekerja antagonis terhadap auksin dalam pengaturan pertumbuhan lateral, di mana tempat produksinya yaitu terutama diproduksi di ujung akar, kemudian diangkut ke bagian atas tumbuhan.
Selain itu juga dia diproduksi dalam biji yang sedang berkembang, kalus dan jaringan yang mengalami pembelahan aktif. Sitokinin ini ditransfer melalui xilem dari akar ke bagian atas tanaman pada batang dan daun. Untuk tempat akumulasi dan fungsinya, yang pertama pada kuncup lateral. Akumulasi sinar sitokinin di kuncup lateral merangsang pertumbuhan tunas baru, terutama pada saat dominasi apikal dilemahkan oleh pemangkasan kuncup. Yang kedua, pada daun, sitokinin memperlambat senesken penuaan. Akibatnya, dia mempertahankan klorofil dan fungsi fotosintesis lebih lama. Yang ketiga, kalus atau jaringan kultur jaringan. Dalam kultur jaringan, rasio tinggi sitokinin terhadap auksin mendorong pembentukan tunas. Dan yang keempat, pada buah dan biji. Sitokinin berperan dalam pertumbuhan jaringan, menyimpan dan pengisian cadangan makanan. Selanjutnya pada asam absisat. Asam absisat ini adalah hormon stres utama yang mengatur respon terhadap kondisi lingkungan ekstrim seperti kekeringan. Ia juga bertanggung jawab dalam menjaga dormansi dan menghambat pertumbuhan saat kondisi tidak mendukung. Dimana untuk tempat produksinya, yaitu dia diproduksi di daun tua, buah, biji, dan akar, terutama ketika tanaman mengalami stres air atau tekanan lingkungan. Untuk asam absisat ini dapat ditransfer melalui xilem dan foil dan bergerak ke bagian target untuk menyesuaikan aktivasi fisiologi. Untuk tempat akumulasi dan fungsinya, yaitu pada daun, asam absisat terakumulasi di sel penjaga stomata yang menyebabkan stomata menutup untuk mencegah kehilangan air saat kekeringan. Yang kedua, pada biji, dia mempertahankan dormansi benih dan mencegah perkecambahan sebelum waktunya, misalnya saat musim dingin. Yang ketiga, pada kuncup dan pucuk, saat kondisi buruk, contohnya dingin atau kekeringan, asam absisat terakumulasi dan menekan pertumbuhan tunas. Yang keempat, pada akar, di mana dia memungkinkan adaptasi akar terhadap kekeringan, termasuk perubahan arah pertumbuhan akar. Selanjutnya pada hormon etilen, di mana hormon etilen ini adalah satu-satunya fitohormon yang berbentuk gas. Ia berperan dalam pematangan buah, gugur daun, penuaan jaringan, dan respon terhadap tekanan mekanik atau luka. Di mana tempat produksinya ini dia diproduksi di semua jaringan tumbuhan, terutama di buah matang, daun tua, bunga yang menua, dan jaringan yang terluka atau mengalami stres. Karena bentuknya gas, etilen menyebar melalui difusi ke jaringan sekitarnya, bahkan ke tumbuhan lain di dekatnya. Untuk tempat akumulasinya, yaitu pada buah, misalnya pisang, tomat, atau apel, etilen terakumulasi dalam jaringan buah dan memicu pematangan dengan mempercepat degradasi klorofil, pelunakan jaringan, dan pembentukan aroma. Yang kedua, pada daun tua dan petiol, etilen memicu proses absisi atau gugur daun melalui pembentukan lapisan absisi. Yang ketiga, pada bunga, etilen mempercepat penuaan bunga yang menyebabkan kelopak layu dan gugur. Yang keempat, yaitu pada jaringan luka, produksi dan akumulasi etilen meningkat setelah luka atau stres mekanik, serta merangsang respon pertahanan tanaman. Yang selanjutnya yaitu materi tentang fisiologi fitohormon terhadap fungsinya. Yang pertama yaitu pada auksin, fungsi utamanya yaitu untuk pemanjangan sel, pertumbuhan akar, serta dominasi apikal. Untuk mekanisme fisiologisnya,
yaitu auksin dibentuk di ujung batang dan daun muda. Lalu dia bergerak ke bawah batang secara polar melalui protein transporter PIN. Dia dikenali oleh reseptor TIR1 yang merupakan bagian dari kompleks SCV. Selanjutnya, auksin akan mengikat TIR1 lalu memicu degradasi protein penghambat hormon auksin. Pada aktivasi ARV atau auksin response factor, dia akan transkripsi gen pertumbuhan. Lalu selanjutnya pompa H+ akan diaktifkan, lalu pH dinding selnya akan menurun sehingga enzim ekspansisnya melonggarkan dinding sel dan selnya akan memanjang. Yang selanjutnya yaitu pada sitokinin, fungsi utamanya yaitu untuk pembelahan sel atau sitokinesis, pertumbuhan tunas, serta menghambat penuaan daun. Untuk mekanismenya itu, dia dibentuk di akar dari prekursor isopentanil melalui xilem menuju batang, daun, dan organ lain. Selanjutnya, reseptor yang berupa AHK atau arabinopsis extended kinesis di membran sel. Selanjutnya, AHK akan mengaktifkan AHP atau histidine phosphotransfer protein. Lalu AHP ini akan masuk ke nukleus. Dia akan mengaktifasi ARR atau response regulator. Lalu ARR ini akan mengaktifkan gen siklin dan selanjutnya pembelahan sel dimulai. Selanjutnya dia akan merangsang pembelahan sel di meristem, lalu mendorong pertumbuhan tunas samping. Selanjutnya yaitu pada gibrelin, fungsi utamanya yaitu untuk perkecambahan biji, pemanjangan batang, pembungaan. Untuk mekanismenya yaitu terjadi di biji, tunas muda, daun, dan buah yang sedang berkembang. Untuk transportasinya dia bersifat tidak polar, bisa ke atas atau akropetal dan ke bawah atau basipetal. Dia melalui reseptor GID1 di dalam sel. Selanjutnya, GA mengikat GID1 lalu mengikat protein penghambat DELA sehingga GID1 DELA akan dihancurkan atau degradasi oleh protoasam. Kemudian gen-gen pertumbuhan akan aktif sehingga ekspansi sel akan memproduksi enzim. Selanjutnya pada biji dia akan mengaktifkan enzim amilase, lalu pati diubah menjadi gula. Kemudian untuk energi embrio. Selanjutnya pada batang itu pemanjangan sel, kemudian batang akan tumbuh lebih tinggi. Selanjutnya asam absisat, fungsi utamanya yaitu untuk penutupan stomata saat stres air dan mempertahankan dormansi biji. Mekanismenya yaitu dimulai di kloroplas daun, biji, dan akar saat stres air atau kekeringan. Transportasinya melalui xilem dan foam ke berbagai jaringan. Dia akan dikenali oleh reseptor IR atau PYL atau RCAR di sitoplasma. Selanjutnya, asam absisat ini akan mengikat reseptor dan menghambat enzim PT2C sehingga dia akan mengaktifasi SNRK2 kinase menjadi fosfolirisasi saluran ion atau anion dan K+. Ion yang keluar dari sel penjaga stop
stomata sehingga turgor akan menurun dan stomata akan menutup, mengurangi penguapan dan mencegah kehilangan air lebih lanjut untuk menjaga biji tetap dorman. Yang selanjutnya yaitu etilen. Untuk etilen fungsi utamanya yaitu untuk pematangan buah, perontokan daun, serta respon terhadap stres. Untuk mekanismenya yaitu berasal dari asam amino metionin. Untuk jalurnya yaitu metionin, kemudian ke SAM atau S-adenosylmethionine, kemudian ke ACC, kemudian ke etilen. Enzim pentingnya yaitu berupa ACC sitose dan ACC oksidase. Untuk transportasinya, karena dia berupa gas, dia akan menyebar secara difusi. Selanjutnya dia akan dikenali oleh reseptor TTR1 di membran RE atau retikulum endoplasma. Selanjutnya, tanpa etilen, TR1 aktif dan akan mengaktifkan si TR1, kemudian EIN2 tidak aktif. Dengan adanya etilen, si TR1 akan dihambat dan EIN2 akan aktif, kemudian EIN3 atau ERF akan aktif, kemudian akan mengekspresi gen pematangan. Kemudian enzim pelunak dinding selnya akan aktif dan warnanya berubah. Pada klorofilnya akan hilang atau karotenoin atau antosianinnya akan terbentuk. Pada rasa manis, enzim amilase ini artinya akan diubah menjadi gula dan aroma buahnya akan muncul.